Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini topiknya masih sama kayak video sebelumnya, yaitu mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Dan kebetulan pertanyaannya hampir sama, bukan hampir ya, pertanyaannya sama yang ada di WA ya. Karena orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, pertanyaannya itu hampir sama ya, seputaran tentang asam lambung dan anxieties psikosomatis, dan pertanyaannya seputaran sensasi dan sensasinya hampir sama. Makanya saya akan mencoba jawab ketimbang saya menjawab lewat chattingan atau diketik ya. Saya akan mencoba menjawabnya lewat video saja biar semuanya sama, dan bagi yang belum tahu pun menjadi tahu gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kalian bertanya di kolom komentar, biar meminimalisir gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang biar nanti jawabannya tidak berulang-ulang. Sebelum kalian bertanya, tonton dulu ya video saya yang sebelum-sebelumnya. Nanti kalau sudah ditonton video saya yang sebelum-sebelumnya, kalaupun ada yang belum dipahami atau dimengerti, boleh ditanyakan gitu ya. Jadi jangan sampai begini, saya sudah menjelaskan video-video semuanya di video-video sebelumnya, kemudian kalian belum menonton, akhirnya ada yang ditanyakan padahal pertanyaannya itu sudah saya share ya di video-video sebelumnya. Jadi sebelum bertanya, tonton saja dulu, barangkali ada yang cocok atau pas. Nah kalau misalnya ada yang cocok, ada yang pas, mungkin kalian akan paham gitu ya teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman, sebelum videonya saya lanjutkan ya, mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu ada hal yang sangat gratis sekali ya. Jadi teman-teman itu tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian gitu ya. Dengan tujuan semoga saja video saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai dengan sembuh total. Amin ya rabbal alamin gitu ya teman-teman ya. Nah selain itu juga mohon ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru gitu ya teman-teman ya. Karena memang saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian gitu ya, biar kalian itu menjadi paham, biar kalian menjadi mengerti, biar kalian itu akhirnya mempunyai metode ya atau cara tersendiri untuk terlepas daripada gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga walaupun kalian sekarang itu sedang mengalami sakit, saya tahu persisnya, saya paham ya penderitaan kalian itu seperti apa, tetapi jangan menghalangi niat kalian untuk beribadah ya, melakukan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Nah kalau misalkan belum bisa melakukan kebaikan terhadap orang lain, kayak hal-hal yang berat-berat, ada yang lebih ringan, contohnya seperti apa? Membagikan video saya di Facebook, di WA, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya, itu juga adalah bentuk kebaikan kalian. Karena ya, orang yang sedang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bukan kalian saja, dan mereka pun tidak selalu menonton YouTube ya. Dan kalau seandainya kalian membagikan di WA, di Instagram, di Facebook, dan di media sosial yang lainnya, begitu mereka tahu, mereka akan buka, dan setelah paham mereka akan mengerti, kemudian menjalankan metodenya, syukur-syukur menjadi lebih baik atau sembuh total. Dan kalau sudah sembuh total, mereka akan mengucapkan hamdalah, dan rasa hamdalah, rasa syukur mereka itu sudah barang tentu menjadi lahan ibadah buat kalian. Itu akan menjadi pahala buat kalian. Nah bayangkan saja kalau orang-orang yang sudah melakukan kebaikan, orang-orang tersebut akan disayangi, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bayangkan saja, bukan biasanya, memang orang-orang yang selalu melakukan kebaikan itu doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan saja kalau seandainya kalian sekarang sedang menderita
gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis, ketika kalian berdoa sama Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan penyakitnya, kun payakun la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, maka Allah itu akan mengangkat penyakit kalian sampai sembuh total apapun jenis penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari yang pertama itu dari siapa nih ya namanya ya? Ade Sutriana ya, dari Ade Sutriana. Pertanyaannya ya, Kang, apa bedanya mah akut dan mah kronis dan GERD? Nah seperti itu ya. Nah sebetulnya kalau untuk menjawab seputaran mah itu ya, atau mah kronis atau GERD yang lebih spesifiknya, itu seharusnya Adik Sutriana itu bertanyanya ke dokter. Karena saya itu sekali lagi ya, saya umumkan, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam. Jadi saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis sangat lama sekali, tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh total gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan saya jawab berdasarkan kemampuan saya. Kalau seandainya saya salah, saya mohon maaf, karena yang lebih jelas lagi yang menjelaskan tentang mah akut dan mah kronis dan GERD itu adalah dokter sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah mah itu sebetulnya bukan penyakit ya, tetapi nama organ tubuh sepengetahuan saya gitu ya. Mah itu apa deh, ya udah masuk ke dalam deh. Mah itu adalah sepengetahuan saya, mah itu adalah nama anggota tubuh kita gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalkan sakit mah yang sudah kronis itu berarti sakit mah bagian mahnya itu sedang mengalami sakit, dan kalau misalkan dikatakan kronis berarti sudah parah gitu ya teman-teman ya. Nah itu kemudian GERD itu apa sih? GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease gitu ya teman-teman ya. Itu bahasa orang luar. Kalau bahasa kerennya, bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali akibat dari apa sih? Biasanya sepengalaman saya itu ada tekanan berlebih dalam lambung kita, bisa berbentuk gas, bisa juga berbentuk asam lambungnya kapasitasnya yang bertambah. Nah seperti itu ya. Jadi ada tekanan berlebih sehingga kita itu menjadi mual gitu ya. Kita menjadi mual atau sering sendawa gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu yang dikatakan GERD, dan sensasinya sangat banyak sekali. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu sensasinya seperti apa, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tengok saja, semoga bisa membantu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Adik Sutriana, pertanyaannya itu yang sepengetahuan saya. Kalau misalkan kurang jelas atau tidak jelas atau salah, mohon maaf, karena sekali lagi saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan dokter spesialis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu adalah orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD anestesi psikosomatis sangat lama sekali, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang pertanyaan yang kedua dari temen kita itu siapa nih? Joko Wibowo. Nah Joko Wibowo ini pertanyaannya sangat panjang sekali ya. Tetapi pertanyaannya saya singkat seperti ini ya. BB turun 8 kg. Kemudian sensasi ada setiap hari sampai nggak kuat bekerja dan pikirannya kemana-mana. Nah itu ya. Jadi untuk Joko Wibowo BB-nya turun itu 8 kg katanya gitu ya. Kemudian sensasinya itu selalu ada setiap hari ya, sampai nggak kuat bekerja gitu, dan pikirannya selalu kemana-mana. Nah ini ya, orang yang terkena asam lambung GERD anestesi psikosomatis termasuk saya waktu dulu itu berat badan itu sangat turun drastis sekali. Kenapa seperti itu? Karena memang yang pertama ya, asam lambung kita itu sedang terganggu ya. Soalnya kalian harus tahu ya,
yang mencerna makanan kita, yang mengolah makanan kita itu asam lambung ya, asam lambungnya. Nah sekarang bayangkan saja kalau asam lambungnya terganggu gitu ya, asam lambungnya sedang tidak normal, ya otomatis mencerna makanannya tidak normal. Hasilnya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita mengalami rasa cemas ya. Karena kita mengalami rasa cemas, patut diketahui juga rasa cemas itu bisa menguras energi kita dengan cepat gitu ya. Nah itu, jadi hindari saja rasa cemasnya dengan menjalankan pola pikir yang benar. Apapun sensasinya yang datang, jangan dicemaskan. Hal yang sangat wajar, cari tahu saja sensasi itu dari mana, perbaiki saja. Ada sebab, ada akibat gitu ya teman-teman ya. Nah itu, kemudian sensasi ada setiap hari, iya gitu ya. Jadi sebelum membaik, sebelum sembuh total, itu sensasi setiap hari itu selalu ada. Tapi kita jangan cemaskan, tangani saja. Ada sensasi, tangani, ada sensasi, tangani. Tapi dengan catatan kenali dulu sensasinya dari mana, gitu ya. Biar kalian juga bisa menanganinya dengan tepat, gitu ya. Contohnya kayak macam begini, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Contohnya kalau misalkan kita panas dingin nih ya, panas dingin karena nginjek paku, jangan diobatin panas dinginnya. Ya, kalau misalnya kalian nginjek paku nih, kemudian panas dingin, bilang aja ke dokter, Pak, gimana nih saya pengen sembuh dari panas dingin ini, coba dong katanya. Ya otomatis tanpa bilang, ya dokter itu juga tidak akan tepat mengobatinya. Kalau misalkan kita tidak menjelaskan dengan sempurna, ya nanti diraba jidatnya, oh iya memang panas gitu ya. Hindari dulu makanan ini nanti dikasihnya obat penurun panas gitu ya. Yang akhirnya panas dinginnya tidak hilang-hilang ya. Jadi tidak tepat mengobatinya. Makanya setiap menangani sensasi, kenali dulu asal mulanya dari mana. Kalau sudah tahu, tangani, biar tanganinya bisa tepat. Seharusnya panas dinginnya jangan diobati, tetapi nginjek pakunya yang harus diobati gitu ya teman-teman, biar panas dinginnya nanti juga mengikuti hilang gitu. Nah itu teman-teman ya, kalau misalnya sensasi ada tiap hari, tangani saja ya, tangani saja. Setiap datang tangani, setiap datang tangani. Nah itu teman-teman ya. Nanti juga lambat laun seiring dengan waktu ada perkembangan, nanti akan sembuh secara perlahan-lahan. Nah itu teman-teman ya. Sampai nggak kuat bekerja katanya gitu. Ya iyalah, saya juga dulu karena memang kebutuhan gizinya kemudian tidak terpenuhi ya. Kemudian rasa cemasnya masih ada. Kemudian karena memang sensasinya setiap hari itu ada, sampai nggak kuat bekerja. Jadi waktu itu memang saya juga berhenti bekerja ya. Tetapi untuk kalian yang masih bekerja, jangan berhenti. Sebaiknya kalian isi aja ya, penuhi saja kebutuhan tubuhnya, kendalikan saja rasa cemasnya, kemudian tangani saja setiap sensasi yang datang ya. Dan pikirannya kemana-mana, nah itu ya. Dan pikirannya kemana-mana katanya. Wajar saja ya, orang saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu. Tetapi saya memberitahukan kepada Anda, biar kalian itu tidak seperti saya. Waktu itu sangat lama sekali pikirannya kemana-mana ya, karena waktu itu saya terlambat mempelajari. Makanya untuk saat ini biar kalian itu sakitnya tidak terlalu lama kayak macam saya, pelajari dengan baik ya, pahami dengan baik biar kalian itu tidak lama gitu ya mengalami sakitnya. Karena untuk sakit asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau pikirannya selalu kemana-mana, itu membaiknya itu akan lama gitu ya. Karena apa? Karena untuk pikiran kemudian asam lambung itu berkaitan ya. Asam lambungnya ini sudah normal nih, tetapi pikirannya berjalan terus ya, berjalan terus, kemudian cemas gitu ya, pikirannya negatif aja terus, hingga kita membuat ketakutan, akhirnya asam lambungnya naik lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi mau sampai kapan membaiknya? Makanya kendalikan juga pikirannya gitu ya. Selain kalian mengendalikan asam lambungnya, kalian juga harus mengendalikan pikirannya biar tidak kemana-mana, biar asam lambungnya tetap stabil. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pertanyaan dari Joko Wibowo. Kemudian pertanyaan dari Parisa Putri Penidia. Nah ini pertanyaannya, Pak, waktu pemulihan apakah Bapak merasa jatuh bangun? Soalnya saya kadang kambuh, kadang tidak, kayak macam sembuh gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Itu pertanyaan dari Parisa Putri Penida. Parisa Putri Penida ya. Bertanyanya waktu pemulihan apakah merasa jatuh bangun? Soalnya saya kadang kambuh, kadang tidak. Sama ya.
kalau belum sembuh total, kalau belum membaik dengan sempurna, itu kadang satu hari ini enak gitu, besoknya tidak. Kadang 3 jam ini saya itu enak gitu ya, 2 jam kemudian tidak. Nah seperti itu ya teman-teman ya, hal yang sangat wajar saja. Namanya juga pemulihan, itu mau fase ke pemulihan. Jadi tetapkan saja 3P-nya, harus bersabar, punya tekad yang kuat, percaya, yakin ya, harus yakin bahwa semua ini akan baik-baik saja, karena memang akan baik-baik saja. Cuman temponya kalian harus menjalaninya itu harus dengan penuh sabar gitu ya. Nah itu teman-teman ya, itu teman-teman ya untuk pertanyaan daripada Parisa Putri Penidia. Nah itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nona Yeni. Hidung mengepet, tenggorokan tidak nyaman, dan olahraganya apa? Nah ini ya, itu untuk hidung, untuk urusan hidung di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Hidung mempet itu bisa diakibatkan karena virus influenza atau bisa disebabkan panas dalam, sepengalaman saya gitu ya. Sama dengan tenggorokan tidak nyaman gitu ya. Jadi orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya itu suka mengalami panas dalam ya, dan akhirnya kita itu mengalami pilek ya, kayak semacam pilek gitu ya. Jadi hidung itu mengepet gitu ya, kadang mulut itu terasa bau, kadang mulut itu terasa asam gitu ya. Nah itu akibat terpengaruh daripada asam lambung dan anestesi psikosomatis yang asam lambungnya ketika sedang naik gitu ya teman-teman ya. Jadi sering minum air hangat aja lah, sering minum air hangat, karena waktu itu saya juga melakukannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan kemudian olahraganya yang ringan-ringan saja ya, olahraganya yang ringan-ringan, jangan terlalu yang berat. Toh manfaatnya hanya untuk melancarkan tubuh, melancarkan darah atau oksigen ke seluruh tubuh kan, cuman itu aja ya. Kalau olahraga berat itu sebetulnya untuk pembentukan tubuh atau dan lain sebagainya, tetapi kita ngambilnya hanya untuk manfaatnya saja, melancarkan darah itu setiap harinya ya. Olahraga yang ringan-ringan saja ya, yang ringan-ringan seperti ya jalan santai aja, jalan santai. Kalau misalkan nggak kuat jalan santai ke daerah luar gitu misalkan ini ya, jalan-jalannya depan rumah aja, barangkali cuma 10 meter kayak bolak-balik gitu. Kalau misalkan malas keluar lagi hujan atau gimana, dalam rumah. Karena waktu itu saya juga ketika musim hujan melakukan olahraga ringan, jalan-jalan itu di dalam rumah. Kadang keluarga juga suka ngomel ya, katanya, ini saya kok bolak-balik terus mau ngapain sih? Saya cuma tersenyum, olahraga, saya bilang, biar darah dan oksigennya lancar ke seluruh tubuh. Cuman itu aja. Jalan-jalan aja di sekitaran rumah, dalam rumah kalau seandainya lagi hujan. Yang penting kita sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pertanyaan dari Nona Yeni. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Linda Syahwiani. Nah Linda Syahwiani ini panjang sekali pertanyaannya. Kang, saya udah setahun lebih, makan udah banyak, badan kadang enak kadang tidak, tapi masih kelayangan. Apa emang tahapan penyembuhan seperti itu? Kalau misalkan kadang enak kadang tidak, ya memang seperti itu ya. Kalau misalkan mau fase penyembuhan itu seperti itu. Dan kalau misalkan untuk kelayangannya, saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kelayangan itu sebetulnya bisa karena kecemasan ya, kecemasan berlebih, bisa juga karena kebutuhan energi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, yang akhirnya keseimbangan tubuh terganggu. Jadi ya kelayangan gitu. Kadang kalau misalnya duduk begini gitu ya, serasa seperti ada gempa ya, serasa oleng gitu aja. Kalau misalkan kita jalan minggirnya ke kiri, pengennya ke kiri terus. Kalau misalkan kita lagi jalan terus lagi miring ke sebelah kanan, pengennya ke kanan aja gitu ya. Nah itu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang hal yang sangat wajar. Penuhi saja gizinya. Tetapi kalau misalkan kalian sudah penuhi tetapi masih kelayangan, hal yang sangat wajar, berarti lambung kalian belum sehat sempurna gitu ya, belum membaik dengan sempurna. Nah itu teman-teman ya, untuk pertanyaan daripada Linda Sahwani. Tetapkan saja makannya ya, tetapkan saja makannya, terus minumnya minimal 8 gelas dalam sehari. Untuk minum sebetulnya disesuaikan dengan berat badan, tetapi kalau misalkan kalian toh bingung cara mengukurnya seperti apa, ya sudah 8 gelas aja minimal ya. Soalnya kalau lebih daripada 8 gelas juga tidak ada efek samping ya. Efek sampingnya
ada sih sebetulnya, cuman tidak terlalu berbahaya. Paling banter itu cuman buang air kecil aja, sering buang air kecil aja. Nah itu ya teman-teman ya. Nah itu untuk Linda Syahwiani ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ubay Moka Official. Ubay Moka Official, pertanyaannya, saya sudah subscribe. Terima kasih Mas Ubay sudah subscribe saya. Semoga yang sudah subscribe cepat disembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu ya. Asam lambung supaya tidak mual muntah gimana caranya? Asam lambung supaya tidak mual muntah gimana caranya? Jadi harus dikenali dulu ya. Setiap sensasi asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis, kalau misalkan mual atau muntah gitu ya, itu karena ada tekanan berlebih dari lambung kita gitu ya. Jadi cari tahu dulu ya asal mulanya gitu ya. Kenapa mual? Berarti itu ada tekanan berlebih. Kenapa muntah? Berarti itu ada tekanan berlebih ya, namanya juga GERD ya. Ada tekanan berlebih dari dalam lambung. Kenapa bisa ada tekanan berlebih? Ya karena memang ada gasnya. Kenapa memang ada gasnya? Ya karena kita sedang sakit. Nah sekarang gimana cara menghilangkan gasnya biar tidak ada tekanan di dalam lambungnya? Minum air hangat gitu ya teman-teman ya. Cukup minum air hangat, sering minum air hangat saja gitu ya. Nanti juga kalau misalkan sudah sendawa, sudah kentut, tidak akan ada mual, tidak akan ada muntah gitu ya. Karena apa? Karena memang lambungnya sudah tidak menekan lagi. Yang namanya mual, yang namanya muntah itu karena ada tekanan berlebih ya dari lambung kita, sehingga itu makanan itu terdorong keluar gitu ya. Nah itu makanya biar tidak terdorong keluar, biar tidak ada tekanan, ya logiknya tekanannya harus dikeluarkan gitu ya. Tekanannya harus dikurangi, semacam kayak apa? Sebetul kalau misalkan tekanannya dari gas, ya keluarkan saja gasnya. Caranya seperti apa? Minum air hangat gitu teman-teman. Sering minum air hangat saja. Nanti juga kalau misalkan sudah sendawa, sudah kentut, nanti akan baikan sendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pertanyaan daripada Ubay Moka Official ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Siska Lestari Channel katanya gitu ya. Bapak pakai obat apa? Saya sudah ke spesialis dalam dan diponis asam lambung, tapi obatnya tidak ada yang mempan gitu ya. Sama berarti saya juga gitu ya. Dan orang-orang pun yang terkena asam lambung, kena anestesi psikosomatis, tanya deh sama orang-orang di kolom komentar tuh, tanya banyak gitu ya. Orang-orang yang terkena asam lambung, kena anestesi psikosomatis, kemudian sudah diponis sama dokter itu asam lambung, dan kemudian sudah diberi obat, tetapi obatnya tidak mempan gitu ya teman-teman ya. Sama berarti ya. Nah itu karena apa? Karena sebetulnya untuk asam lambung itu kalau misalkan diobati sebetulnya sama dokter itu sudah sembuh gitu ya. Cuman kenapa kita itu nggak mempan? Karena memang ketika sudah membaik, pikirannya jalan, akhirnya asam lambungnya naik lagi, jadi nggak akan sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya yang paling utama itu kendalikan asam lambungnya sama pikirannya harus berbarengan ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan ditanya saya memakai obat apa, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau nggak salah di video berapa ya, banyak lah di awal-awal video itu saya sudah jelaskan. Saya tidak memakai obat apapun, baik itu obat dari dokter, baik itu obat herbal atau obat kampung apapun, saya tidak konsumsi. Kenapa seperti itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tengok saja gitu ya teman-teman ya. Karena memang setelah mempelajari, jadi akhirnya saya tahu persis kondisi lambung saya seperti apa. Akhirnya saya manjakan lambung saya waktu itu. Saya hindari obat-obat kimia, saya hindari obat-obat herbal yang belum jelas penelitiannya. Jadi saya sayangi lambung saya gitu ya. Dengan memanjakannya. Dengan memanjakannya itu seperti apa? Memberikan makanan yang mudah dicerna, memberikan makanan yang penuh gizi, kemudian mineralnya penuhi minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi saya kembalikan lagi lambung saya itu seperti bayi ya. Kita sayangi, nah seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita jaga, akhirnya lambungnya cepat membaik, dan kalau sudah membaik, ya alhamdulillah sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Jadi cara memberikan makanan yang bergizi pun harus dijaga ya, karena makanan yang bergizi itu
tidak semua aman dimakan gitu ya. Makanan yang bergizi itu adalah makanan yang pertama mudah dicerna, kemudian tidak mempunyai efek samping. Efek samping seperti apa? Efek samping yang menyebabkan asam lambung naik. Nah itu teman-teman ya. Jadi jaga saja makannya. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk obat, saya tidak memakai obat apapun gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Lola Gwen. Nah Lola Gwen bertanyanya seperti ini. Kalau aku udah sarapan malah lemes katanya gitu. Justru kalau tidak sarapan malah baik-baik saja. Kenapa ya? Nah itu sebetulnya dari psikosomatis ya. Dari psikosomatis, jadi pemikiran yang mengganggu ya. Jadi kalau misalnya kita makan, sebetulnya di awal-awal sebelum sehat gitu ya, yang namanya asam lambung dan ansintesis psikosomatis, kita makan pusing, lemes, nggak makan ya pusing juga, lemes juga, serba salah ya. Nah perasaan itu tertanamkan sampai sekarang gitu ya, tertanamkan sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mau makan itu, kita itu selalu merasa-rasa, selalu membayang-bayang gitu ya teman-teman ya. Waduh jangan-jangan ketika makan nih ya, berpikirnya seperti ini. Waduh jangan-jangan nih nanti kalau makan sehabis makan pasti lemes nih, pasti pusing nih. Nah itu kemudian tertanam dalam pikiran, setiap mau makan selalu berpikir begitu, selalu berpikir begitu. Nah itu kembali lagi ke psikosomatis ya, pikiran dan tubuh, pikiran yang berjalan kemudian tubuh yang merespon. Yang tadinya sesudah makan itu tidak lemas, akhirnya kita pikirnya berjalan ke sana, tertanamkan, akhirnya tubuh kita merespon. Jadi setiap sesudah makan pasti mengalami lemas. Nah seperti itu ya untuk Lola Gwen. Jadi kalau mau makan jangan berpikir tentang pengalaman yang dulu ya, pengalaman ketika sedang parahnya. Karena yang sedang parahnya asam lambung dan ansintesis psikosomatis, kalau makan itu pasti lemas, pusing gitu ya. Nggak makan juga sama lemas, pusing. Nah seperti itu, jadi serba salah ya. Nah kejadian itu jangan menjadi trauma, jangan menjadi trauma untuk Lola Gwen ya. Jadi ketika mau makan itu Lola Gwen jangan merasa-rasa, jangan pernah berpikir begini, waduh jangan-jangan nanti ketika sudah makan saya lemas, nanti tubuh Anda merespon sendiri. Jadi yang tadinya tidak akan lemas menjadi lemas ya. Karena logikanya begini ya, orang yang sudah makan itu biasanya tenaganya kembali. Nah ini malah kembalinya itu sesudah makan malah lemes, kan aneh ya. Nah itu teman-teman, yaitu karena memang pemikiran kita yang salah, akhirnya tubuh kita yang merespon. Nah itu untuk Lola Gwen ya, semoga membantu gitu ya. Jadi setiap mau makan tanamkan saja dalam pikiran bahwa sesudah makan tenaga saya akan pulih, tenaga saya akan kembali lagi. Jadi jangan berpikir saya akan lemas. Nanti tubuh Anda akan merespon dengan sendirinya gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya dari Abdul Saifullah. Mas Abdul Saifullah, sama saya Abdul Rahman, Anda Abdul Saifullah. Bertanyanya seperti ini. Pak, saya kelingan, leher belakang nggak nyaman dan kesemutan, lambung juga nggak nyaman, tapi pundaknya sudah mulai nyaman. Kok kelingannya lama hilang ya, katanya gitu. Pak, saya kelingan, leher belakang nggak nyaman dan kesemutan, lambung juga nggak nyaman, tapi pundaknya sudah mulai nyaman. Kok kelingannya lama hilang? Nah, untuk kelingan, selama kebutuhan energi, kebutuhan vitamin, kebutuhan nutrisi, pokoknya kebutuhan yang baik-baik untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi, kelingan pasti ada gitu ya. Kemudian kalau misalnya cemasnya belum hilang, kelingannya juga tetap ada, karena untuk cemas itu bisa menguras energi kita dengan sangat cepat gitu ya. Jadi perbaiki saja kalau seandainya nanti kebutuhan gizinya sudah terpenuhi, cemasnya sudah hilang, nanti keseimbangan tubuh itu akan kembali lagi dan kelingannya akan hilang. Nah kemudian untuk leher bagian belakang ini nggak nyaman, itu memang dari rasa cemas ya. Rasa cemas karena kalau misalnya rasa cemas itu otot-otot kita itu menjadi menegang ya. Dan karena rasa cemasnya terus-terusan, akhirnya ototnya menegang terus ya, setiap hari itu ototnya menegang, yang akhirnya ya pasti nggak nyaman ya. Nggak nyaman, dan nggak nyaman ya, itu bukan di bagian leher saja, itu bagian manapun yang menegang terus-terusan itu pasti nggak akan nyaman. Makanya solusinya
Hilangkan rasa cemasnya dengan menanamkan dalam pikiran, berpikir secara logika ya bahwa sakit ini memang rasanya seperti itu. Pahami saja setiap sensasi datang, tangani saja, jangan dicemaskan, jangan pernah berpikir tentang hal yang bahaya gitu ya. Pahami saja tentang penyakitnya. Nah itu ya. Nah kemudian untuk kesemutan juga sama, bisa dari rasa cemas, bisa juga dari keseimbangan tubuh itu terganggu karena memang gizinya kurang terpenuhi, atau bisa juga dari aliran darah atau oksigen yang untuk tubuh kita itu kurang lancar, olahraga ringan saja. Nah itu teman-teman ya. Kemudian lambungnya nggak nyaman, ya lambungnya sekarang memang belum beres ya. Jadi sabar saja menjalani 3P-nya, sabar saja. Nanti juga kalau misalkan sabar menjalaninya, 3P itu sabar dijalaninya, kemudian konsisten, kemudian sabar, tawakal. Insya Allah seiring dengan waktu pasti akan sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah itu pertanyaan dari Abdullah Saifullah. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Raden Eko. Raden Eko ini dari Palembang. Halo orang Palembang. Halo orang Palembang. Orang Palembang itu biasanya terkenal dengan kerupuknya ya. Kerupuk Palembang, malah dulu itu bukan dulu, sampai sekarang itu kalau saya semenjak sudah sehat, terhalangnya ketika sakit saja, tetapi sudah sehat saya sekarang sudah makan kerupuk lagi. Tetapi waktu parah-parahnya saya nggak makan kerupuk. Tapi dulu ketika sebelum terkena asam lambung dan asam psikosomatis, saya paling doyan makan kerupuk Palembang waktu itu ya. Untuk Raden Eko. Oke ya. Nah ini pertanyaan untuk Raden Eko ya. Bang, gimana pendapat abang tentang asam lambung dan anxiety psikosomatis ini dengan masa pandemi ini? Apa benar yang terkena asam lambung kalau terkena COVID bisa meninggal, katanya gitu. Aduh, nah untuk menjelaskan seperti ini ya, karena memang saya juga mengalami yang namanya corona, yang namanya COVID-19 itu saya mengalaminya itu bukan ke saya sih, ada tetangga saya gitu ya. Dan saya itu sebetulnya untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalnya terkena COVID-19, jangankan orang yang terkena asam lambung, orang yang tidak terkena asam lambung pun bisa terkena COVID-19 gitu ya teman-teman ya. Dan misalkan apakah bisa menyebabkan kematian? Saya katakan kalau misalkan orang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian terkena COVID-19, saya katakan tidak menyebabkan kematian. Kalau misalkan COVID-19 menyebabkan kematian, itu yang sembuhnya tidak akan banyak gitu ya. Tapi ini kan yang sembuhnya banyak. Makanya lihat di TV perkembangan kesembuhan ya, kemudian yang datang memang yang tertular itu sangat banyak setiap hari ya. Untuk COVID-19 itu yang tertular, yang terpapar itu sangat banyak sekali. Tetapi jangan jangan dilihat yang terpaparnya ya. Lihat juga yang sudah sembuhnya, yang sudah pulangnya gitu ya. Itu sangat banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Dan saya katakan, tapi mohon maaf juga kalau misalkan ini menyimpang sama pemikiran-pemikiran kalian. Saya katakan penyakit COVID-19 itu nanti untuk tahun-tahun ke depannya itu mungkin akan menjadi penyakit biasa ya. Kayak macam influenza dulu, zaman dahulu itu penyakit influenza itu sangat mematikan sekali gitu ya. Seluruh dunia itu sangat takut dulu sama yang namanya virus influenza ya. Nah sekarang virus influenza itu dianggap sepele. Paling kalau misalnya orang lagi mengempet hidung, lagi ngapain lo katanya gitu, lagi pilek mas katanya gitu, ya udah cuman gitu aja ya. Nah semacam kayak COVID-19 itu ya. Sekarang mungkin karena memang itu wabahnya baru, jadi kita takutkan gitu ya, padahal nggak usah ditakutkan. Mungkin kedepannya juga itu penyakit COVID-19 itu menjadi penyakit biasa. Yang harus kita jalani, yang harus kita tangani adalah prokesnya ya. Prokesnya dijaga biar kita itu tidak terpapar gitu ya. Biar kita itu tetap terjaga. Tetap pakai masker saja, cuci tangan, ya sesuai anjuran pemerintah lah gitu ya. Ini salah satu contoh gini ya. Tetangga kemarin juga ada yang terpapar COVID-19 dan kemudian dia itu punya riwayat sakit yang parah gitu ya teman-teman. Kemudian ya sudah sakit parah, kemudian ketika dicek di rumah sakit dan katanya positif COVID-19. Akhirnya pada tetangga semua di sekitaran saya itu menjadi gelisah ya, takut terkena gitu ya. Cuman karena memang saya bukan paham ya,
karena saya itu sudah mengalami sakit parah, akhirnya tahu mengobati penyakit saya gitu ya, tetapi bukan penyakit corona ya. Akhirnya itu saya itu mempunyai apa ya? Mempunyai keberanian tersendiri gitu ya untuk menghadapi orang seperti itu. Akhirnya justru yang mengantar makanan itu ya saya sendiri ke rumahnya gitu ya, orang lain tidak ada gitu. Kadang orang tuh yang kalau misalnya membantu memberikan makanan suka bilang ke saya, "Pak," katanya, "tolong dong gantungin di pagar rumahnya," katanya gitu ya, karena dia itu takut. Malah justru saya itu sempat masuk, cuman karena memang orangnya tidak mau ketemu, katanya, "Jangan Pak, sebaiknya jangan deket-deket saya sekarang lagi isolasi," katanya gitu. Sebaiknya digantungin aja. Ya nggak apa-apa, cuman saya telepon, saya kasih motivasi supaya tetap makan gitu ya, tetap makan yang bervitamin, penuhi saja minumnya gitu ya. Catatan apapun penyakitnya, penuhi mineralnya gitu ya teman-teman, penuhi saja mineralnya gitu ya. Terus makanan yang bergizi, insya Allah bakalan sembuh gitu ya teman-teman ya. Prinsipnya begini, orang sakit tidak akan sembuh tanpa makan, tanpa minum. Orang di rumah sakit saja, orang yang sakit itu diinfus supaya makanan, supaya minuman, supaya kebutuhan yang baik-baik untuk tubuhnya itu terpenuhi. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan lupa apapun penyakitnya, apapun keluhannya, minum yang banyak, minimal 8 gelas dalam sehari minimal itu ya. Kemudian makanan yang bergizi. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk yang terkena COVID-19, kemudian yang terkena asam lambung, kemudian terpapar COVID-19 bisa meninggal, saya katakan tidak gitu ya. Nah itu teman-teman ya, yang penting catatan gitu ya. Yang pertama, jangan cemas dulu ya, jangan cemas dulu kalau misalkan Anda misalnya sekarang terkena asam lambung, kena sensitif psikosomatis, kemudian terpapar juga COVID-19. Yang penting tenang saja dulu ya, tenang ya, harus rileks ya, karena untuk kalau misalkan cemas itu malah tambah turun ya, imun kitanya tambah turun, mentalnya gitu ya, akhirnya energinya cepat terkuras gitu ya. Jadi yang pertama tenangkan saja gitu ya, hatinya, pikirannya, berpikir secara logika. Oh saya terkena virus corona misalkan gitu ya, yang harus saya perbaiki adalah gizinya biar kita bertahan gitu ya, biar imun kita bertahan, biar tenaga kita bertahan, biar keberanian kita bertahan, nggak cemas gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk pertanyaan Raden Eko ya. Jadi jaga saja prokesnya, dan kalau toh misalkan sudah terlanjur terpapar, tangani saja dengan minum minimal 8 gelas dalam sehari, kemudian penuhi saja gizinya. Nah itu yang penting, harus tenang gitu ya. Nah itu untuk Mas Raden, untuk Raden Eko ya. Kemudian untuk Joko Susilo ya, pertanyaan selanjutnya Joko Susilo ini, "Mas, kata teman saya sakit lambung bisa meninggal, jadi kepikiran aja Mas. Teman kamu itu tempeleng, dia pernah ngalamin nggak? Nah ini orang teman kamu itu nggak usah dideketin lah, nggak akan memberikan motivasi ya. Bilang ke temannya, tak hajar ntar kowe gitu." Gitu ya. Kalau misalkan asam lambung bisa menyebabkan kematian, tidak akan ada saya di sini dan tidak ada channel-channel orang lain tentang asam lambung di YouTube ya. Nah itu teman-teman ya. Sekali lagi saya bilang, asam lambung tidak menyebabkan kematian. Kalau misalnya nggak percaya, tanya ke dokter ya. Kalau misalkan teman Mas Joko Susilo itu dokter bukan ya. Nah ini saya justru geram ya kalau misalkan orang yang sok tahu, kemudian orang yang gampang memponis ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bertanya, bertanyalah ke dokter ya, karena itu dokter itu sudah pintar, dokter itu hasil ladang studi dia ya. Hasil belajar dia bertahun-tahun ya, jadi dia itu lebih paham ya ketimbang teman Anda gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau misalnya bertanyalah ke dokter ya, bertanya ke dokter biar lebih spesifik gitu ya. Dokter juga itu sangat banyak sekali menjelaskan tentang asam lambung. Asam lambung itu tidak menyebabkan kematian ya, asam lambung itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu kualitas hidup kalian menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana ya, kalian mengeluh gitu ya, diam diri di rumah, merasa rasa karena lambungnya tidak enak gitu ya. Nah itu jadi kurang produktif, cuman itu aja, selebihnya tidak ada. Nah itu teman-teman ya, untuk Mas Joko Susilo, sebaiknya hindari saja teman yang
tidak memberikan motivasi, malah akan menakutkan Anda. Nanti kalau misalkan Anda sekarang terkena asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian punya teman seperti itu, nanti Anda akan malah terpuruk sendiri, imun Anda akan turun, kecemasan kalian akan bertambah cemas gitu ya. Hindari saja teman yang kayak begitulah. Nggak usah dideketin ya. Sebaiknya Anda fokus sekarang ke penyembuhan. Dengarkan anjuran dokter. Kalau misalkan untuk para hipnoterapi juga dengarkan, karena orang-orang yang ahli di hipnoterapi selalu menganjurkan hindari cemas gitu ya, perbaiki gizi ya, imun kita biar cepat membaik. Dan kalau seandainya imun kita kuat, imun kita stabil, itu penyembuhan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu akan lebih cepat gitu ya. Nah itu untuk Mas Joko Susilo. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siapa nih yang namanya siapa ini tulisannya? Rini. Nah, pertanyaan selanjutnya itu dari Rini. Bagaimana cara menghilangkan telinga rasa tersumbat dan tengkuk berat, kaki terasa berat? Makasih katanya gitu. Bagaimana menghilangkan telinga rasa tersumbat? Dulu ini sepengalaman saya. Sekali lagi saya hanya menceritakan sepengalaman saya gitu ya. Ketika saya terkena asam lambung dan sensitif psikosomatis, pendengaran itu menjadi kurang ya, kadang seperti mempet ya, kadang selalu diikuti dengan berdenging, kadang juga tidak, kadang gimana ya, jadi telinga itu nggak nyaman aja, pendengaran itu nggak nyaman, serasa ngebas, serasa gimana ya, seperti mempet aja. Nah itu teman-teman ya. Nah yang saya lakukan dulu ya, karena memang maaf ya, saya jelaskan ya, maaf sekali nih ya, karena waktu itu telinga saya itu kotorannya itu mengering ya, dan akhirnya ya begitu ya, jadi nggak enak lah. Itu yang saya lakukan waktu itu, jadi membasahi telinganya gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian takut jangan dicontoh ya, tetapi ini saya menceritakan tentang pengalaman saya aja ya. Waktu itu saya tetesi air hangat ya. Saya tetesi air hangat, dan ketika sudah bindeng ya, atau pendengarannya tambah berkurang gitu, kalau misalnya diketuk itu berdengung deng gitu ya. Nah itu saya masukin lagi air ya, Nah kalau misalnya agak hangat, kemudian saya keluarin, dan alhamdulillah ya pendengaran saya kembali lagi ya gitu. Nah itu untuk kasus saya waktu itu tentang telinga serasa mempet gitu ya. Dan kemudian telinga ini berdenging ini bisa juga karena rasa cemas ya, Kalau misalkan rasa cemas itu sudah saya katakan ya, itu otot-otot kita itu menegang, kemudian kalau sudah menegang ya otomatis pembuluh darahnya juga menegang, yang akhirnya aliran darah atau oksigen ke bagian telinga itu tidak lancar gitu ya teman-teman ya. Nah itu, jadi hilangkan cemasnya ya, atasi cemasnya, kemudian lakukan olahraga gitu ya, yang ringan biar aliran darah atau oksigennya itu lancar gitu ya teman-teman ya. Kemudian lakukan mandi karena memang sepengalaman saya jarang mandi juga itu suka membuat bindeng kepala gitu ya, bukan bindeng kepala, bindeng telinga. Nah itu ya teman-teman ya, karena untuk terkena asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sering kita itu jarang melakukan mandi. Nah itu teman-teman ya. Aduh, ini udah udah 43 menit lebih nih teman-teman ya. Saya hentikan dulu ya biar durasinya tidak lama. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Sebetulnya ini pertanyaan sangat banyak sekali, cuman karena durasinya terlalu panjang, saya hentikan dulu. Nanti saya lanjut lagi di episode selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan teman. Mohon maaf sekali kalau misalkan teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, untuk meminimalisir waktu, saya hentikan dulu saja gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Sekarang video saya itu menjadi tambah berkembang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan juga, saya doakan juga yang sudah subscribe, semoga saja kalian itu cepat membaik, cepat pulih, cepat sehat selalu gitu ya teman-teman ya. Dan untuk orang-orang yang terkena asam lambung dan sensitif psikosomatis yang belum subscribe, yang baru bergabung, mohon subscribe dulu gitu ya, biar saling bantulah, biar channel saya tetap terus berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin.
Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti saya akan lanjut lagi di episode selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mohon maaf sekali kalau misalkan ada yang belum terjawab, dan kalau misalkan ada yang sudah terjawab, kalau misalkan jawaban saya salah atau kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf karena memang saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu hanya menceritakan sepengalaman saya saja. Dan kalau misalkan cocok buat Anda, syukur alhamdulillah. Kalau misalkan tidak cocok ya tidak apa-apa. Saya mohon maaf. Ya gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.